Pernahkah kamu berpikir bagaimana Raffi Ahmad mencari kebahagiaan? Dia sudah memiliki banyak mobil mewah dan rumah, istri yang cantik dan pintar, serta popularitas dan kekayaan yang sulit didapatkan oleh kita. Kita dapat membayangkan betapa bahagianya jika memiliki mobil impian kita. Namun, bagi Raffi Ahmad yang sudah memiliki segalanya, bagaimana ia mencari kebahagiaan? Kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki segalanya atau memenuhi semua keinginan kita. Sebenarnya, kebahagiaan lebih banyak berkaitan dengan perasaan puas dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tanpa menjadi sekaya Raffi Ahmad, kita bisa lebih bahagia dari istrinya Nagita Slavina loh. Seringkali kita terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan karena terus-menerus menginginkan lebih banyak lagi. Kita mungkin berpikir bahwa jika kita memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, atau mencapai status sosial yang tinggi, maka kita akan merasa lebih bahagia. Tapi kenyataannya, kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada hal-hal materi atau pencapaian yang besar. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa keinginan yang tidak terkendali dapat membawa kita pada hutang jangka panjang, baik dalam arti finansial maupun emosional. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam jerat keinginan yang tidak perlu dan berakibat pada kekurangan yang menghambat kebahagiaan kita. Jadi, ayo kita mulai menciptakan kebahagiaan dalam hidup kita dengan mengendalikan keinginan kita. Mari kita menghargai apa yang sudah kita miliki dan mengendalikan keinginan baru, serta fokus pada momen-momen kecil yang membawa kepuasan yang sebenarnya. Dengan begitu, kita akan menemukan bahwa semakin sedikit yang kita inginkan dari dunia, semakin banyak yang kita miliki dalam keberlimpahan yang sejati. Nah, bayangkan situasi di mana kita menganggap bahwa kebahagiaan tergantung pada jumlah uang di rekening kita. Kita berpikir bahwa kita hanya akan merasa bahagia jika memiliki uang 1 miliar rupiah. Selama kita belum mencapai jumlah tersebut, kita merasa tidak bahagia. Ketika membuat kepuasan hidup yang bergantung pada hal-hal yang sulit didapatkan, kita akan mengalami stres, merasa tidak puas dan tidak aman. Dan kita cenderung khawatir banyak tentang tidak memiliki apa yang kita inginkan, kehilangan apa yang dimiliki, dan masa depan yang tidak berjalan sesuai keinginan. Sebagai alternatif yang lebih baik, kita perlu memiliki pola pikir menjadi orang yang sederhana. Semakin sedikit keinginan, semakin mudah kita merasa puas. Dengan demikian, kita akan kurang terganggu oleh ketidakstabilan dunia dan lingkungan yang berubah tidak akan mudah mempengaruhi untuk menjadi FOMO atau ikut-ikutan tren. Kebutuhan adalah bagian dari kehidupan manusia yang jika tidak terpenuhi dapat membahayakan nyawa kita, seperti makan dan minum. Namun, keinginan tidak akan membahayakan nyawa kita jika tidak terpenuhi, seperti keinginan untuk memiliki mobil mewah atau menonton konser Coldplay. Namun kita juga tidak bisa tanpa keinginan sama sekali. Kabar baiknya, keinginan bisa dikelola, sehingga kita lebih jarang berada dalam kondisi kekurangan dan lebih banyak berada dalam kondisi keberlimpahan. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf Yunani Epicurus, jika kamu ingin membuat seseorang bahagia, jangan menambah kekayaannya, tetapi kurangi keinginannya. Oleh karena itu, kita perlu mengarahkan keinginan kita agar kita lebih jarang berada dalam kondisi kekurangan dan lebih banyak berada dalam kondisi keberlimpahan. Hal ini melibatkan keterkendalian diri dan pengendalian keinginan. Seringkali kita cenderung fokus pada apa yang belum kita miliki daripada menghargai apa yang sudah berada di genggaman kita. Padahal, sesuatu yang sudah kita miliki sebenarnya bisa menjadi sumber kebahagiaan yang nyata. Kita seringkali mengabaikan potensi kebahagiaan yang sudah ada di dalam diri kita. Ada nggak sih yang merasa rumah kita kurang memadai? Mungkin terasa terlalu kecil, terlalu tua, atau kurang mewah seperti rumah Raffi Ahmad? Namun, jika kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda, kita akan menyadari bahwa rumah kita adalah tempat berlindung yang memberikan kebutuhan dasar kita.
Banyak orang di dunia ini tidak seberuntung kita yang memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman. Kita seharusnya bersyukur atas hal tersebut. Dalam mengubah cara pandang ini, kita bisa meningkatkan nilai dan apa yang kita miliki. Misalnya, bisa melihat rumah sebagai tempat yang sederhana namun nyaman untuk tinggal, bukan sebagai rumah yang tidak memadai. Dengan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, akan mengubah sikap tamak kita menjadi rasa syukur. Kita perlu belajar menikmati momen sekarang dan menghargai apa yang sudah ada dalam hidup kita saat ini. Meskipun memiliki tujuan jangka panjang adalah hal yang baik, kita tidak boleh mengabaikan nilai dari momen-momen kecil dan hal-hal yang sudah ada dalam hidup kita. Kebahagiaan sejati terletak pada pengalaman kita sekarang, bukan hanya harapan di masa depan. Mari kita fokus pada apa yang sudah kita miliki, bukan pada apa yang belum kita miliki. Kita perlu mengenal dan membedakan 3 jenis keinginan yang disebutkan oleh filsuf Epicurus. Pertama, keinginan alami dan penting yang mencangkup kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, tempat tinggal, dan istirahat. Kedua, keinginan alami namun tidak penting yang melibatkan keinginan yang lebih mewah, seperti makanan mewah atau pakaian yang mahal. Ketiga, keinginan yang sia-sia yang terkait dengan kekuasaan, kekayaan ekstrim, atau ketenaran. Epicurus berpendapat bahwa kita seharusnya fokus pada keinginan pertama yang penting dan mudah dipenuhi, serta menghindari keinginan ketiga yang sia-sia. Namun, ada juga keinginan yang tidak terlalu penting, tetapi masih mudah didapatkan. Contohnya adalah mendengarkan musik, bermain video game, atau menonton konten di YouTube. Bersyukur adalah sebaik-baiknya kekayaan. Coba flashback dan lihat apa yang sudah kita capai dan miliki. Apakah sudah mensyukuri nikmat yang sudah ada dalam hidup kita saat ini? Misalnya kita bisa menghargai rumah yang kita miliki sebagai tempat berlindung yang nyaman, keluarga dan teman-teman yang peduli, atau kesempatan untuk mengejar hobi dan minat kita. Dengan bersyukur atas apa yang sudah ada, kita akan merasa lebih puas dan bahagia. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus keinginan yang tidak pernah berakhir. Sikap syukur memungkinkan kita melihat nilai dan hal-hal sederhana dalam hidup, dan mengubah pandangan kita terhadap kepuasan. Salah satu cara untuk menaklukkan keinginan adalah dengan mengubah fokus kita. Alih-alih selalu menginginkan lebih banyak, mari kita coba bersyukur dan menghargai apa yang sudah ada dalam hidup kita. Penting juga untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Terkadang kita merasa kurang karena kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain yang tampaknya memiliki lebih banyak atau lebih baik dari kita. Namun, setiap orang memiliki perjalanan dan kehidupan yang unik. Kita perlu belajar menerima diri kita apa adanya dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Kepuasan dan kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak dari orang lain, tetapi tentang merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi, mari kita terus menerapkan langkah-langkah ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jaga pikiran kita agar tidak terjebak dalam keinginan yang tak berkesudahan. Dan yang terpenting, mari kita selalu bersyukur dan menghargai apa yang sudah ada dalam hidup kita. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan ini. Saya harap video ini bisa memberikan inspirasi dan pemahaman baru tentang menciptakan keberlimpahan dalam hidup. Mari kita terus tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih bahagia dan bersyukur. Sampai jumpa di video selanjutnya.